Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, adalah layak dan pantas bahwa Maria dipersiapkan oleh Allah sendiri untuk mendatangkan seorang penyelamat bagi dunia yang harus hadir dalam wujud pribadi manusia yang disebut oleh Santo Paulus sama dengan kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Kekecualian dalam hal dosa inilah yang juga pasti ditetapkan berdasarkan pertimbangan ilahi sendiri, dengan dipersiapkannya seorang ibu yang juga dikandung tanpa noda dosa. Dalam pengantar tadi dikatakan bahwa itu sebagai kehendak Allah bahwa Maria tidak dibiarkan sesaat pun mulai dari dia dikandung disentuh oleh noda dosa. Tetapi pertimbangannya adalah karena jasa Yesus Kristus sendiri yang akan datang sebagai juru selamat yang akan menebus dosa manusia. Di tempat yang lain, gereja juga memperlihatkan pengajaran yang menjadi dogma ini untuk sebuah janji yang ditetapkan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu perlawanan kepada kuasa jahat. Untuk bisa memenangkan kuasa jahat yang nanti juga karena kejatuhan manusia pertama sudah menyebabkan semua orang jatuh dalam dosa dan mendapat apa yang disebut sebagai kutukan dosa asal, maka untuk bisa menjadi perlawanan yang sempurna dan mutlak haruslah datang dari orang atau pribadi yang sama sekali tidak punya dosa. Dan dari pihak Allah datang dalam diri Kristus yang adalah putra Allah, tetapi karena dia menjadi manusia, maka dia juga menjadi manusia yang tidak berdosa. Tetapi karena tuntutan itu, maka Bunda Maria yang bersentuhan langsung dengan pribadi Sang Penyelamat yang tanpa dosa ini juga disiapkan untuk tanpa noda mengandung dan melahirkan Sang Almasih. Nah, tentu tidak akan istilahnya seperti yang dipertanyakan orang jika Maria tidak
berdosa, maka orang tuanya juga harus tidak berdosa, sampai ada yang namanya konsekuensi berturutan sampai ke Adam, katakanlah demikian, karena memang yang unik dalam relasi dengan Allah yang menjadi manusia adalah satu-satunya, yaitu Bunda Maria. Maka juga relasi ini disebut relasi yang unik dan istimewa, sehingga menjadi sekali lagi layak dan pantas bahwa Bunda Maria disiapkan untuk menjadi Ibu Almasih dengan status tanpa noda atau tanpa cacat dosa. Dan itulah yang kemudian membuat gereja berani menentukan dogma Maria dikandung tanpa noda ini tanggal 8 Desember 1854 sebagai pengajaran yang benar dan diyakini, dipercaya, katakanlah atas penyertaan Roh Kudus sendiri yang membimbing gereja untuk mengajarkan sesuatu yang benar di dalam mendidik dan mengajarkan kepada umat Allah sendiri. Kita bersyukur bahwa kita punya pribadi yang menjadi perwakilan dari pihak manusia yang kudus dan tanpa cacat, yang juga akhirnya menjadi jalan dan cara kita bagaimana mengikuti Kristus secara sempurna melalui teladan ibunya. Dan kalau kemudian dalam tradisi gereja juga situasi gereja sampai pada saat ini, gereja melalui hierarki, melalui magisterium juga berani menetapkan adanya orang-orang kudus yang berasal dari gereja. Tentu juga dimaksudkan bahwa di dalam Kristus kesempurnaan kekudusan bisa dicapai. Itu semua berkat jasa Yesus Kristus sendiri dan juga yang diteruskan oleh para rasul sebagai pelanjut karya keselamatan. Kalau tidak pernah ada kekudusan yang sempurna yang bisa dicapai di dunia ini, maka sebetulnya kita tidak pernah bisa mengikuti Allah yang menjadi manusia secara sejati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.